Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Pala. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi kelas B. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi kewarganegaraan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, marilah kita ketahui apa itu pengertian dari demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Sebelum melaksanakan demokrasi Pancasila, Indonesia sempat mengalami pasang surut dalam perkembangan demokrasi. Hal ini ditandai dengan beberapa kali pergantian sistem demokrasi sejak tahun 1945. Lantas bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja simak ulasan berikut ini. Demokrasi liberal berlaku pada tahun 1950 sampai 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet menterinya diajukan oleh parlemen DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Di dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan presiden hanya sebagai kepala negara. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, yaitu yang pertama, pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Yang kedua, tidak ada partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai. Yang ketiga, di dalam sistem multipartai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat. Yang keempat, munculnya pemberontakan di berbagai daerah. Yang kelima, munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan saat itu. Demokrasi terpimpin berlaku pada tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial di mana para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berlaku pada tahun 1966 sampai sekarang. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, perwujudan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
Unsur-unsur demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pengakuan akan supremasi hukum atau kedaulatan hukum. Yang ketiga, pengakuan akan kesamaan di antara warga negara. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang kelima, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang keenam, kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketujuh, hak asasi manusia dijamin. Yang kedelapan, kebebasan pers. Yang kesembilan, pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.